Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitratul Aziza, biasa dipanggil Dewi. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Langsung saja di sini saya mau memaparkan atau menjelaskan sedikitnya mengenai kebijakan standar penilaian pendidikan di sekolah. Bahasan pada kali ini yang pertama itu meliputi pengertian, yang kedua yaitu standar penilaian hasil belajar, di mana ruang lingkupnya itu ada 3, yaitu oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, dan oleh pemerintah, di mana nantinya di dalam standar penilaian hasil belajar itu ada bagaimana mekanismenya, bagaimana prosedurnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahasan yang akan kita bahas nantinya mengenai analisis tentang standar penilaian pendidikan di sekolah. Langsung saja mengenai pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian standar penilaian pendidikan. Di sini saya mengambil 2 kebijakan, yaitu pada Permendikbud nomor 66 tahun 2013 dan UU Permendikbud nomor 23 tahun 2016, di mana pengertian dari penilaian pendidikan menurut Permendikbud nomor 66 tahun 2013 yaitu penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian madrasah. Nah, itu menurut Permendikbud nomor 66 tahun 2013. Yang selanjutnya berdasarkan UU Permendikbud nomor 23 tahun 2016, di mana pengertian dari standar penilaian pendidikan merupakan kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh peserta didik sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi, meskipun dua-duanya memiliki pengertian yang berbeda, tetapi mempunyai maksud yang sama, yaitu proses pengumpulan data dan informasi, bagaimana cara mengukur pencapaian hasil belajar oleh peserta didik. Itu ya pengertian seputar penilaian standar penilaian pendidikan. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip standar penilaian pendidikan. Di sini saya juga mengambil 2 kebijakan, yaitu menurut Peraturan Menteri Pendidikan nomor 66 tahun 2013 serta Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Di mana kalau menurut Peraturan Menteri Pendidikan nomor 66 tahun 2013, prinsip-prinsip standar penilaian pendidikan itu ada 6. Yang pertama objektif, yang kedua terpadu, yang ketiga ekonomis, yang keempat transparan, yang kelima akuntabel, dan yang keenam yaitu edukatif. Di sini saya mau menjelaskan sedikitnya mengenai prinsip-prinsipnya tadi. Yang pertama objektif, yaitu penilaian berbasis pada standar dan tidak terpengaruhi oleh faktor subjektivitas penilaian. Jadi sesuai dengan prosedur dan tidak adanya diskriminasi dalam penilaian tersebut, apalagi diskriminasi kepada peserta didik. Yang kedua terpadu itu apa? Maksudnya penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Jadi setiap proses pembelajaran itu pasti adanya penilaian. Jadi penilaian yang dilakukan oleh pendidik itu harus menyatu, berkesinambungan dalam setiap pembelajarannya. Yang ketiga yaitu ekonomis. Apa sih maksudnya ekonomis ini? Penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya, itu ekonomis. Yang keempat transparan, berarti
Prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Jadi semua pihak itu bisa melihat nilai yang sudah dihasilkan oleh guru kepada peserta didik. Contohnya orang tua juga harus mengetahui nilai-nilai yang dihasilkan oleh anak-anaknya, baik itu nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan yang lainnya. Yang kelima yaitu akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal. Itu sama kayak tadi. Jadi nilai-nilai yang diberikan oleh para pendidik itu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada setiap lembaganya. Contohnya jadi ketika mau memberikan nilai kepada itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi membuat nilai itu nggak boleh asal-asalan. Biar ketika kita menyampaikan kepada peserta didik orang tua peserta didik itu dengan jelas. Harus udah ada lembar penilaiannya juga. Yang keenam, edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Jadi edukatif. Jadi seorang pendidik itu harus bisa memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya itu dengan cara memotivasi atau memberikan pembelajaran tersebut dengan nyaman. Nah, itu menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 66 Tahun 2013. Yang selanjutnya menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. Nah, kalau tadi menurut Peraturan Menteri itu ada 6 prinsip-prinsipnya. Sekarang menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, prinsip-prinsipnya itu ada 10. Yang pertama sahih, yang kedua objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai prinsip-prinsipnya tadi. Nah, yang pertama yaitu sahih. Apa sahih itu? Sahih, udah tahu kan, sahih itu benar, atau berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, jadi sahih maksudnya di sini itu penilaian itu harus valid, atau penilaian yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik itu harus sesuai dan tidak boleh mengarang. Nah, harus sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Yang kedua yaitu objektif. Apa maksudnya objektif? Tadi sudah dijelaskan, yaitu sesuai dengan prosedur dan tidak adanya diskriminasi antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat. Nah, contohnya adil di sini tidak membeda-bedakan antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya. Harus adil semuanya. Apa contohnya? Mentang-mentang sama-sama beragama Islam, nah orang yang beragama Kristen dilupakan atau diberikan nilai yang tidak sesuai, padahal dia mampu. Yang selanjutnya yaitu terpadu, yaitu penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Nah, jadi terpadu itu menyatu, atau setiap pembelajaran pasti ada yang namanya. Nah, setiap pembelajaran itu pasti ada yang namanya penilaian. Jadi saling berkesinambungan. Yang selanjutnya yaitu terbuka. Berarti apa maksudnya terbuka ini? Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pendidik menginformasikan prosedur dan kriteria penilaian kepada peserta didik. Nah, bagaimana prosedurnya? Bagaimana penilaiannya? Nah, itu harus disampaikan kepada peserta didik.
Yang selanjutnya yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi artinya penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Nah, jadi penilaian itu bukan semata-mata untuk menilai prestasi peserta didik, melainkan harus mencakup semua aspek. Nah, di mana aspek penilaian yang dilakukan oleh pendidik itu ada 3, yaitu penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi itu ketiga-tiganya itu harus berkesinambungan, nggak boleh ada yang dilupakan. Yang selanjutnya yaitu sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Jadi setiap penilaian itu pasti ada langkah-langkahnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana cara menilai hasil belajar para peserta didik, dari aspek sikapnya, dari aspek pengetahuan, dari aspek dari aspek dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Itu. Yang selanjutnya yaitu beracuan pada kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada kompetensi KI, KD, SKL. Selain itu, pengambilan keputusan didasarkan pada kriteria pencapaian yang ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu akuntabel, yaitu penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil. Nah, jadi harus bisa dipertanggungjawabkan tadi itu. Nah, itu prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Jadi landasan hukum diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah, diantaranya adalah berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, nanti di situ sudah dijelaskan semuanya. Yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Ini yang paling terbaru. Nah, adapun ruang lingkup penilaian yang diatur dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 itu ada pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Nah, yang selanjutnya penilaian hasil belajar oleh pendidik. Nah, tujuan dari penilaian hasil belajar oleh pendidik ini tujuannya untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Jadi tujuan dari hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik itu untuk mengevaluasi para peserta didiknya. Nah, di mana aspek yang dilakukan oleh pendidik dalam menentukan hasil belajarnya itu penilaiannya ada 3 aspek. Yang pertama itu aspek sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga
aspek keterampilan. Jadi 3 itu yang harus dinilai oleh pendidiknya. Kemudian ruang lingkup dari pendidik itu ada tenaga kependidikan, ada guru, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebagainya. Itu ruang lingkupnya. Yang kemudian penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Apa maksudnya ini? Jadi proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah atau madrasah. Kalau tadi hasil belajar oleh pendidik itu dilakukan 3 aspek, yaitu dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau dari satuan pendidikan ini hanya 2, yaitu tentang aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya saja yang dinilai. Ya, itu didasarkan pada biasanya penilaian dari ujian akhir madrasah, ujian akhir sekolah, dan juga kalau kelas 6, kelas 9, kelas 12 itu ada namanya ujian nasional. Nah, lingkup dari satuan pendidikan yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan baik jalur formal, non formal, dan informal. Jadi kalau lingkup dari satuan pendidikan itu ya pendidikan mana, dari sekolah mana, dari instansi mana itu. Nah, di mana penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan ini bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Yang selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, di mana lingkup dari pemerintah yaitu pemerintah pusat, di mana kalau yang mengatur pendidikan itu yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu menteri pendidikannya. Nah, penilaian hasil belajar oleh pemerintah ini bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Nah, jadi kalau satuan pendidikan itu masih jenjang mungkin ke satu sekolah, satu kabupaten, atau satu kota. Nah, tapi kalau penilaian hasil belajar oleh pemerintah itu menyeluruh secara nasional, jadi satu Indonesia. Yang selanjutnya yaitu bentuk penilaiannya. Nah, tadi sudah bentuk penilaian pada pendidik itu ada ulangan, pengamatan, penugasan, dan bentuk lainnya. Mungkin ada penilaian apa lagi, tentang sikap dan lain-lain. Kalau satuan pendidikan, bentuk penilaiannya itu ujian sekolah atau madrasah tadi. Kalau pemerintah itu ujian nasional. Yang selanjutnya yaitu instrumen penilaian. Nah, kalau tadi bentuk penilaiannya sudah, sekarang instrumennya bagaimana sih instrumen penilaian dari pendidik, satuan pendidikan maupun pemerintah. Nah, instrumen penilaian dari pendidik bentuknya itu berupa tes, pengamatan, penugasan, perseorangan atau kelompok. Nah, sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat berkembangnya peserta didik. Jadi kalau instrumen penilaiannya itu berupa tes atau pengamatan atau penugasan kelompok. Nah, kemudian satuan pendidikan bentuknya itu berupa penilaian akhir. Kan biasanya ada ujian akhir semester itu. Nah, kalau untuk pemerintah, kali ini secara nasional berarti bentuknya penilaiannya berupa ujian nasional. Yang selanjutnya mengenai prosedur penilaian, dan di mana tadi kan lingkupnya ada 3, yaitu berdasarkan pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.
Jadi ketiga-tiganya itu memiliki perbedaan. Yang pertama yaitu prosedur penilaian oleh pendidik. Yang pertama itu menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu kepada RPP. Jadi setiap pendidik yang mau melakukan pembelajaran atau proses pembelajaran itu harus mengacu kepada RPP. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian. Jadi sebelum adanya ujian harus menyusun kisi-kisi terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, membuat instrumen penilaian dengan berpedoman kepada penilaian tersebut. Jadi membuat instrumen penilaiannya terlebih dahulu. Kemudian melakukan analisis kualitas instrumen tersebut. Yang kelima, melakukan penilaian. Nah, jadi melakukan penilaian itu berdasarkan pada ujian-ujian tersebut. Kemudian mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penilaian. Jadi nilai yang tadi sudah ada itu diolah lagi, kemudian dianalisis. Nah, kemudian melaporkan hasil penilaian. Gimana? Berarti melaporkan hasil penilaian tersebut itu kalau pendidik itu kepada kepala sekolahnya. Nah, kemudian memanfaatkan laporan hasil penilaian. Nah, itu prosedur penilaian oleh pendidik. Kemudian prosedur penilaian oleh satuan pendidikan, yaitu yang pertama menetapkan KKM, yang kedua menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran, yang ketiga menyusun instrumen penilaian dan berpedoman pada penskorannya, jadi harus ada penskorannya. Yang keempat, melakukan analisis kualitas instrumen tersebut. Yang kelima, melakukan penilaian. Selanjutnya, mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penilaian. Kemudian melaporkan hasil penilaian tersebut, memanfaatkan laporan hasil penilaian. Sebenarnya enggak perbedaannya dengan pendidik itu dalam penetapan KKM-nya. Kemudian pada pemerintah, prosedur penilaiannya itu yang pertama menyusun kisi-kisi penilaian, kemudian menyusun instrumen penelitian, melakukan analisis, melakukan penilaian, pengolahan, dan melaporkan hasil penilaian tersebut, serta memanfaatkan laporan hasil penilaian tersebut. Itu prosedur-prosedur dari pendidik, satuan pendidikan maupun pemerintah. Yang selanjutnya yaitu analisis tentang standar penilaian pendidikan. Di sini saya mengambil dua permasalahan dari penilaian tersebut. Yang pertama itu kesulitan guru dalam menilai sikap peserta didik. Nah, kalau sekarang kan biasanya penilaian itu hanya terfokus pada penilaian aspek pengetahuan dan keterampilan saja. Kalau pengetahuan gampang, melalui tes tulis, tes lisan itu kita sudah bisa mengetahui, kita sudah bisa memberikan nilai kepada peserta didiknya. Kemudian praktek keterampilan itu juga bisa langsung. Nah, kalau sikap itu kita kan menilai sikap itu kalau tidak setiap hari kita ada di sekolah atau tidak berinteraksi langsung dengan peserta didik, pasti kita akan merasa kesulitan dalam menentukan dalam menilai sikap-sikap para peserta didik. Apalagi kalau sekarang ini permasalahan lagi yang yang muncul di kalangan guru-guru sekolah dasar itu atau sekolah menengah, itu masih adanya guru yang tidak paham tentang teknologi. Nah, padahal sekarang ini sesuatu yang zaman semakin canggih dan semua penilaian peserta didik itu menggunakan teknologi. Rapor pun juga begitu. Kalau dulu masih pakai nulis manual. Nah, sekarang
sekarang itu ada yang namanya rapor, kalau di sekolah dasar itu rapor Arobi. Nah, itu semua aspeknya itu sudah ada apa ya namanya, bentuk-bentuknya itu bagaimana, aspek sikap itu penilaiannya bagaimana, dan aspek pengetahuan itu penilaiannya bagaimana, keterampilan itu bagaimana. Jadi semuanya itu sudah ada di dalam teknologi tersebut. Dan jadi kalau guru-guru sekarang kudet dalam berteknologi pasti akan ketinggalan. Nah, solusinya dengan adanya permasalahan tersebut yaitu bagaimana peran kepala sekolah dalam membuat suatu kebijakan untuk melakukan pembinaan kepada guru-gurunya atau kepada tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut dengan melakukan workshop atau pelatihan khusus mengenai penilaian hasil belajar. Dan guru-guru yang masih udah dalam berteknologi itu juga diberikan pelatihan-pelatihan. Nah, di mana fungsi kepala sekolah itu sebagai fasilitator, administrator, manajer, inovator dan sebagainya. Itu solusi yang disampaikan. Kemudian yang lagi booming sekarang itu permasalahan yang kedua yaitu tentang penghapusan ujian nasional yang dilontarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat ini, yaitu Nadiem Makarim. Nah, kebijakan yang dilontarkan oleh Bapak Nadiem ini pasti banyak mengandung perdebatan atau ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, yang kontra dengan pernyataan Bapak Nadiem ini sedikitnya ada dua tokoh nasional. Yang pertama yaitu menurut Yusuf Kalla dan yang kedua yaitu Buya Syafi'i Ma'arif. Nah, Yusuf Kalla ini mengatakan bahwa jika UN dihapuskan maka akan ditakutkan para siswa ini nantinya akan lembek dalam belajar dan tidak memiliki ukuran kompetensi. Nah, menurut beliau UN mendorong anak belajar lebih keras karena kerja keras syarat menuju negara ini bisa berkembang. Itu menurut Yusuf Kalla. Yang kemudian menurut Buya Syafi'i menyampaikan UN jangan serta-merta dihapuskan karena di banyak negara model ini masih dipakai sebagai ukuran kompetensi belajar siswa. Buya khawatir penghapusan UN akan mengganggu semangat belajar siswa. Nah, itu yang kontra dengan pernyataan Pak Nadiem sekarang ini. Nah, sedangkan menurut kalangan peserta didik dan orang tua itu banyak yang pro dengan adanya penghapusan ujian nasional tersebut, karena dengan dihapuskannya ujian nasional ini menurunkan beban orang tuanya dan juga karena kan kalau ujian nasional, kalau yang kayak biasanya ada yang privat, dan begitupun kalau kita yang dari kalangan bawah ingin menghasilkan nilai yang maksimal, pasti akan mengikuti adanya les atau bimbingan belajar di tempat lain yang itu pastinya tidak tidak gratis, pasti bayar. Nah, itu salah satunya itu kenapa orang tua setuju dengan penghapuskan ujian nasional itu meringankan beban para orang tua dari segi ekonominya. Kemudian bagi peserta didiknya kalau UN ini kan biasanya menjadi yang ditakut-takutkan oleh peserta didiknya. Jadi dengan dihapuskannya UN ini bisa menurunkan stres para peserta didiknya. Nah, bagaimana solusi yang ditawarkan untuk wacana tersebut? Nah, dituliskan pada kabar berita oleh Ki Damar